Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru Nusantara. Kembali bersama saya Nani Suryani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata untuk modul 2.2.10 pembelajaran sosial dan emosional yang di dalamnya terdapat unsur pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang saya lakukan kali ini yaitu pembelajaran luring, yaitu di luar jaringan. Baik, kita simak, ini dia video. Siap duduk.
berapa nih itu? 5. Cari angka 5-nya mana? Satu orang, kelompok satu orang, kelompok satu orang, maju. Sini, bisa sini, putra sini. Punya kelompok satu, mengurutkannya, memasangkannya, betul apa salah? Ya, sebutkan ya. Ini jarinya ada berapa? Betul apa salah? Oh, nomor ini angkanya berapa? 4. Ya, ini berapa? 7. Ini berapa? Kalau begini 1. Garisnya ke ini 10 dari iya. Terus ini berapa? 5. Oke, kasih tepuk tangan. Betul semua. Jarinya kita sama-sama keluarkan. Berhitung. 10 ada berapa jarinya? 10 jari. Kita tadi sudah belajar berhitung angka 1 sampai angka 10. Dan kita sudah belajar memasangkan jari dengan angka. Ya, kalau jarinya 1 berarti kita hubungkan dengan angka. Bisa semua? Bisa. Kalau satu-satu tadi kan berkelompok ya. Nanti kita belajar satu-satu. Nah, itu dia video dari aksi nyata modul sosial emosional. Hal yang menarik dari video atau pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai calon guru penggerak dibekali dengan pembelajaran sosial emosional. Saat memasuki modul ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya atau pikiran saya. Kenapa seorang calon guru penggerak harus memahami pembelajaran sosial emosional? Yang menjadi pertanyaannya yaitu apa manfaatnya untuk saya pribadi atau sebagai calon guru penggerak? Apa hubungannya dengan pembelajaran ini? Itu yang selalu ada di benak saya saat memasuki pembelajaran sosial emosional. Dengan mempelajari sosial emosional, saya lebih mengenali emosi saya sendiri. Pada saat-saat tertentu, bagaimana cara penanganannya dan apa langkah-langkah yang harus diambil itu dimanfaatkan karena kita belajar menghadapi anak-anak yang berkarakter dan bermacam-macam emosi yang mereka miliki. Saat belajar, tentu saja tidak semudah atau semulus dan berjalan lancar, tetapi kita dibenturkan dengan keadaan. Menguras emosi kita, kadang juga memancing emosi kita sebagai seorang guru. Kalau kita sudah mengetahui dan fokus dengan apa yang kita lakukan, kita kenali emosi kita, apa yang kita lakukan, mungkin saja kita akan mencoba atau mampu memanage diri kita sendiri. Dalam pembelajaran KSE ini saya menggunakan 2 KSE. Yang pertama yaitu keterampilan sosial emosional dengan teknik mendengarkan dan KSE yang kedua yaitu pengelolaan diri dengan teknik pemahaman mandiri. Ketika pertama kali ingin membuat RPP, jujur sekali saya merasa sangat kesulitan dan juga kebingungan bagaimana cara memasukkan atau mengintegrasikan RPP ada unsur berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosionalnya.
karena guru penggerak ini memiliki PR yang lebih dibandingkan dengan guru biasa. Karena saat mencari referensi tentang RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, referensinya sangat sulit sekali atau masih sedikit referensi yang ada tentang RPP berdiferensiasi. Tapi saya sebagai calon guru penggerak sangat bangga menjadi bagian dari calon guru penggerak dari eksplorasi konsep di ruang kolaborasi dengan teman CGP dan juga ditemani oleh Bapak Fasilitator. Dengan kami sudah melaksanakan elaborasi dengan instruktur, itu menambah pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita bisa mengelola diri kita, mengelola keterampilan sosial emosional kita menjadi orang atau seorang pendidik yang lebih baik dan lebih baik. Dalam pembuatan RPP ini saya memasukkan 3 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya membuat A, B, C, D. Di antaranya audience, behavior, condition, dan degree. Dan yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Pada kegiatan awal saya melakukan orientasi, saya melakukan persepsi dan motivasi untuk meningkatkan atau semangat anak-anak dalam mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan inti, selain pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga tetap menggunakan pendekatan saintifik yang diantaranya adalah mengamati, menanya, eksperimen, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan sebagai keterampilan mereka dalam pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan inti, saya menggunakan diferensiasi proses, misalnya audio dan kinestetik. Untuk kegiatan akhir, saya melakukan referensi bersama anak-anak. Saya juga membuat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Langkah-langkahnya yaitu melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada catatan-catatan khusus yang sudah saya lakukan mengenai kekurangan atau kelebihan ataupun kekuatan tentang pembelajaran berdiferensi. Adapun yang menjadi kegiatan pembelajaran saya saat ini tentang sosial emosional, yaitu kesadaran di mana anak saya diajak untuk merasakan apa yang sedang mereka alami dan apa yang sedang mereka rasakan. Seperti apa, mereka bahagiakah atau mereka sedih atau sangat marah saat melakukan pembelajaran di kelas selama mengikuti pembelajaran. Selain itu juga kompetensi sosial emosional yang kedua yaitu kemampuan berinteraksi sosial, di mana pada pembelajaran yang saya lakukan tersebut model pembelajaran product based learning, di mana anak-anak berdiskusi, menganalisa sebuah permasalahan, membuat produk, dan hasilnya itu mereka harus memampang di papan pengumuman atau mereka menempel sesuai dengan apa yang mereka inginkan, di mana mereka akan menempatkan hasil dari karya atau produk yang sudah mereka kerjakan sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Selain itu juga saya menerapkan sosial emosional mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di mana anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok dengan berdiskusi, mempresentasikan hasilnya. Setelah siapa yang dari kelompok tersebut yang telah selesai, maka kelompok tersebut harus menempelkan hasil kerja.
Selain itu juga kelebihan yang saya rasakan saat pembelajaran sosial emosional ini, kelas yang saya ajar semakin aktif, anak-anak menjadi bahagia, dan terlihat bahwa mereka antusias mengikuti atau mengungkapkan perasaan mereka menggunakan emosi sebelum melakukan pembelajaran. Jadi setiap anak saya minta merasakan apa yang mereka rasakan dan harus maju satu persatu atau bergantian perasaan apa yang sedang mereka rasakan, dan harus memilih dari gambar-gambar yang sudah saya pampang di papan tulis secara kelebihan yang lain pada pembelajaran yang saya lakukan adalah tentang pengendalian diri, terutama pengendalian dari diri saya sendiri. Saat pembelajaran saya berusaha untuk meredam emosi, di mana saya pribadi dalam pembelajaran tersebut terkadang ada anak-anak atau dari kelompok kecil mereka ada saja yang tidak sesuai dengan harapan saya dan tidak mematuhi apa yang sudah saya katakan atau yang sudah saya suruh. Kadang membuat emosi yang harus saya kendalikan agar mereka tidak tahu bahwa saya itu sedang emosi, tapi saya harus belajar berbahasa yang sopan dan santun supaya emosi saya tidak terkenali atau tidak diketahui dengan anak-anak yang sedang saya ajar. Pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengenai manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu? Karena di mana efisiensi waktu pembelajaran ini dalam pembelajaran atau kegiatan inti sampai kegiatan penutup banyak sekali yang belum saya terapkan di dalam pembelajaran karena kekurangan waktu. Tahapan-tahapan yang harus saya lakukan itu menjadi catatan-catatan tersendiri agar menjadi perbaikan saya untuk di masa yang akan datang, agar pembelajaran di kelas sesuai dengan harapan, yang sesuai dengan ada yang di RPP, sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai. Menurut saya dalam pembelajaran ini yaitu kegiatan diskusi belum 100% berjalan dengan lancar, karena ada beberapa kelompok hanya didominasi atau dikerjakan oleh satu anak saja, yang lain hanya diam dan hanya memperhatikan dan tidak ikut mengerjakan tugas yang sudah disarankan untuk berkelompok. Dan ini juga menjadi PR untuk saya untuk perbaikan ke depannya agar lebih baik lagi untuk menciptakan anak-anak yang aktif, kreatif, dan dalam belajar lebih semangat lagi. Demikian penjelasan mengenai refleksi pada kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, di mana pembelajaran memuat kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional membuat atau terdapat pada siswa, dan kompetensi sosial emosional terhadap diri saya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.